kembali dalam kegiatan LCSC Casio sesi ke-26 pada hari ini Selasa tanggal 11 Februari 2020. Pada sesi kali ini LCSC Casio mengambil judul yakni pengembangan perangkat pembelajaran matematika humanistik berbantuan scientific calculator. Pembelajaran matematika di Indonesia belum sepenuhnya beranjak dari stigma menakutkan, sulit, dan tidak ada kaitannya dengan dunia nyata. Hingga wajar jika hasil UN termasuk PISA, matematika menduduki peringkat paling bawah dengan perolehan nilai mengkhawatirkan. Tentu saja kesalahan bukan pada konten matematikanya, juga bukan dari kemampuan menalar siswa yang rendah. Namun, pola pembelajaran yang selalu dijejali angka-angka sebagai misteri untuk dipecahkan, dicari solusinya, kerap menghilangkan kebermanfaatan belajar matematika itu sendiri. Saat siswa dihadapkan pada soal-soal bernalar dalam bentuk cerita atau membuktikan sesuatu, hingga cakap menyelesaikan masalah melalui problem solving, termasuk berpikir kreatif matematis, acap kali siswa tidak mampu atau kesulitan. Membentuk model matematika saja bisa membingungkan. Menyelesaikan dengan teori apa juga bisa membutuhkan waktu yang lama. Pembelajaran matematika di sekolah kita belum memanusiakan siswa dalam bidang studi matematika, atau kita kenal istilah matematika humanistik. Akibatnya, siswa kita tidak terbiasa berpikir kreatif menjadi problem solver menyelesaikan persoalan matematika. Matematika humanistik memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif sehingga memiliki pilihan yang banyak menyelesaikan masalah dengan berbagai cara. Pada kali ini, narasumber kita di LCSC Casio sesi ke-26, yakni Dwi Anggraini SPD, Master Trainer Casio dari Jawa Timur, akan berbagi pengalamannya melakukan riset melalui pendekatan matematika humanistik berbantuan Classwiz pada materi matriks. Dan saya, Antonio Suci, SPD dari SMA Negeri 3 Tanjung Jawa Timur, akan memandu kegiatan ini sampai akhir sesi nanti. Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, mari sama-sama kita simak pemaparan dari pemateri kita. Nanti setelah pemateri menyampaikan materinya akan diberikan sesi diskusi atau tanya jawab, bisa dengan mengacungkan tangan atau mengklik gambar raise hand atau menuliskan komentar pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya sampaikan, saya bacakan. Demikian dari saya serahkan kepada Ibu Dwi Anggraini untuk memaparkan materinya. Dipersilakan Ibu Dwi. Ibu Dwi. Halo, Ibu Dwi. Bisa mendengar suara saya? Ya, silakan Bu Dwi. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Ya Bu Dwi, silakan Bu. Langsung memaparkan materinya Bu, sudah. Saya keras enggak? Agak kecil Bu Dwi tapi kedengaran. Kurang, ya, kedengaran Bu, tapi kurang besar. Oh, ya. Kecil. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian malam ini saya berbagi atau sharing dari hasil proses pembelajaran pemanfaatan media terkait pemanfaatan media pembelajaran yaitu scientific calculator kita menggunakan Classwiz. Sebenarnya dalam setiap proses pembelajaran itu ada sisi yang harus kita tangkap, yaitu bagaimana strategi pembelajaran di kelas itu bisa Suaranya dinaikkan lagi Bu Dwi. Semua siswa untuk termotivasi belajar matematika dengan senang.
kita mencoba bagaimana memahami karakter belajar siswa kita agar mereka juga memahami makna belajar matematika itu sendiri. Nah, untuk malam ini kami akan menyajikan yaitu pengembangan perangkat pembelajaran matematika humanis rasio SMK, hasil penelitian kami dengan mahasiswa yang kami bimbing di sekolah kami, yang akhirnya yang menggunakan media kalkulator saintifik kasus ini pada materi matriks. Kenapa sih kita mengambil tema humanis? Itu sebenarnya ceritanya itu kita ingin mengetahui bagaimana cara belajar setiap siswa. Ya, kita juga memanusiakan mereka dengan cara mereka belajar. Entah itu dengan PowerPoint, entah itu dengan juga dengan media-media pembelajaran yang lainnya, yang salah satunya adalah kalkulator saintifik. Nah, pada awal pertemuan di Ikon ini bahas tentang apa sih fungsi kalkulator itu sendiri. Yang pertama, atau untuk bisa jadi bisa digunakan untuk mengeksplorasi konsep yang sudah atau yang sudah konsep berpikir siswa. Kemudian yang terakhir adalah dari keempat fungsi kalkulator ini ada satu yang mungkin belum kita kaji, terkait apakah efektif, efisien, pemanfaatan kalkulator ini buat siswa bisa membuat mereka itu merasa senang dengan matematika, dengan belajar matematika. Itu dapat kita ambil makna yang dikembangkan menjadi pembelajaran berbasis matematika. Dengan menggunakan kalkulator saintifik. Latar belakang masalahnya adalah dari hasil observasi saat magang ketiga di MTS Surya Buana Malang. Ini kami dapatkan jadi dominasi dan materi secara tanpa memperhatikan pemahaman siswa. Materi-materi yang kita berikan, latihan soal, tanpa kita tahu mereka paham atau tidak tentang menemukan konsep dengan cara mereka melakukan aktivitas ataupun pengamatan. Kemudian media pembelajaran yang digunakan guru matematika di MTS Surya Buana Malang ini hanya menggunakan PowerPoint dan papan tulis seperti yang sebelumnya kita lakukan. Kalau sekarang saya yakin Bapak Ibu papan tulis saja. Papan tulis itu pun Bapak Ibu mungkin sudah mulai menggunakan yang adalah Share-it dan lain. PowerPoint pun Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu mulai menggunakan PowerPoint-nya. Kemudian pembelajaran itu di SMP.
Kemudian bagaimana pembelajaran matematika di SMK? Pembelajaran matematika di SMK ini berdasarkan pengalaman, pembelajaran matematika di SMK lebih menekankan pada induksi kompetensi. Ini soal kerja. Matriks itu kita hanya memberikan instruksi, memberikan penjelasan, kemudian memberikan instruksi untuk mengerjakan soal. Dari latar belakang tersebut, pembelajaran matematika ini kami anggap membutuhkan strategi pembelajaran atau bentuk apa yang sesuai dengan karakter peserta didik kami, yaitu pembelajaran yang humanis. Bagaimana teori pembelajaran matematika humanis ini? Yaitu dari kata humanis itu bisa kita pilah dari kata humanis, yaitu manusia, dan isme itu adalah suatu paham atau aliran. Ini yang kami petik dari Hilmi tahun 2012. Kemudian teori pembelajaran matematika humanis ini sebenarnya adalah pembelajaran dengan memperhatikan emosional guru dengan siswa serta pemahaman siswa. Jadi guru ketika mengajarkan itu jelas juga punya emosional, yaitu bagaimana siswa ini harus paham dan bisa mengerjakan materi tertentu dengan konsep yang diberikan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Nah, bagaimana menyamakan tujuan itu tadi, berarti kan siswa harus ikut pola pikir seorang guru. Hanya bagaimana supaya ini bisa menjadikan kesinergian, maka model pembelajaran matematika humanis inilah yang kami anggap bisa menyatukan dua emosi antara emosi Bapak Ibu guru dengan siswa. Nah, pembelajaran dengan matematika humanis ini jelas akan dapat memperlihatkan karakteristik setiap pribadi siswa serta kebutuhannya yang tiap siswa juga berbeda-beda dalam belajarnya. Ini adalah karakteristik belajar siswa. Biasanya di perangkat pembelajaran kita itu kan ada catatan siswa. Catatan siswa itu fungsinya adalah untuk memahami karakter belajar mereka juga. Sehingga kita sebagai guru juga mengetahui bagaimana pola belajar siswa kita. Bagaimana karakteristik pembelajaran matematika humanis? Ini menurut Klan disampaikan, yang pertama karakteristiknya adalah penemu pikiran adalah siswa. Jadi ini bisa dikatakan student center. Penemu pikiran adalah siswa. Konsep-konsep yang ditemukan dengan scientific calculator diharapkan menjadi sesuatu yang merupakan penemu dari pikiran siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah sikap saling tolong-menolong diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam memecahkan permasalahan matematika atau problem solve. Yang ketiga, memecahkan masalah dengan banyak cara. Salah satunya yaitu dengan menggunakan scientific calculator. Yang keempat, matematika diperhatikan. Di dalam scientific calculator itu sendiri ada tidak langsung menemukan hasil, tapi proses pun bisa dilakukan oleh siswa itu sendiri. Kemudian menggunakan permasalahan penting dan pertanyaan berguna bagi sesama siswa. Nah, ini yang poin 5 ini kita bisa menggunakan lembar kerja siswa atau LKPD yang nantinya secara kalau Prof. Berry menyatakan itu adalah lembar kerja itu ada sebagai challenge-nya siswa untuk bisa menemukan suatu konsep atau menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru.
Kemudian mengembangkan pemahaman terhadap pembelajaran matematika sebagai produk budaya manusia. Kemudian yang 7, membantu siswa memahami pola dari pembelajaran matematika. Ini juga bisa dibutuhkan juga memahami pola dari pembelajaran matematika yang bisa dibantukan oleh scientific calculator juga. Tergantung bagaimana Bapak Ibu mengarahkan kepada siswa untuk bisa menemukan karakteristik pembelajaran seperti ini. Kemudian yang ke-8, menanamkan sikap percaya diri, mandiri, dan rasa ingin tahu siswa. Sikap percaya diri itu juga bisa ditunjukkan oleh kalkulator saintifik tadi, yaitu pada poin terakhir yang menghitung, kemudian mencocokkan, kemudian eksplorasi tadi sehingga dia menemukan sendiri. Kalau dia sudah mulai menemukan, maka dia akan percaya diri bahwasanya dia mampu. Kemudian juga mewujudkan kemandirian, tidak tergantung pada orang lain. Dan rasa ingin tahu siswa itu jelas pasti ada. Ketika dia sudah menemukan satu konsep, maka dia akan mencoba konsep yang lain. Atau ketika dia sudah menemukan dengan rumus yang A, dia akan mencoba, kalau seandainya saya menggunakan nilai negatif, misalnya limit, itu akan seperti apa bentuk? Gambarnya seperti apa? Itu bisa dieksplorasi dengan scientific calculator Swiss. Dan yang terakhir adalah mengajarkan matematika untuk masa depan siswa. Yang merupakan karakteristik pembelajaran matematika humanis menurut Kaplan. Media pembelajaran matematika humanis di sini kita menggunakan, mohon maaf ini ada kesalahan ketik, Casio Classwiz FX 570/991+. Nah, kita menggunakan ini, dan ini adalah kelas kami. Kebetulan yang menjadi oriented penelitian kami adalah sekolah kami yang lama. Ini kami lakukan pada tahun akhir tahun 2000, awal tahun 2019 Januari dan berakhir pada bulan Mei. Kebetulan saya juga sudah bertugas di tempat yang baru, jadi kami ke sekolah yang lama ini 1 hari dalam 1 minggu untuk mengajar dan uji coba di kelas karena belum selesai pada saat. Nah, selanjutnya media yang kami gunakan adalah kalkulator saintifik dengan memberikan worksheet kepada siswa yang di dalamnya juga sudah tertera kompetensi dasar, indikator pencapaian, kemudian tujuan pembelajaran, konsep dasar dari matriks itu sendiri, kebetulan materi matriks yang kami ujikan. Kemudian di situ juga ada step-step yang harus digunakan oleh siswa ketika dia menggunakan scientific calculator. Dan sebelumnya memang anak-anak ini, siswa kami yang di SMK 3 itu sudah kami izinkan untuk menggunakan kalkulator saintifik pada saat proses pembelajaran. Bukan pada saat evaluasi. Yang jelas kalau evaluasi memang mereka tidak diperkenankan. Next, mungkin kebijakan pemerintah akan memperkenankan semua sekolah atau siswa itu juga bisa menggunakan scientific calculator, tapi kemungkinan besar Bapak Ibu ketika memberikan soal itu bobotnya sudah tidak seperti biasanya, artinya dengan kalkulator bisa selesai secepat kilat. Ya. Jadi ada eksplorasi yang harus diberikan kepada siswa. Metode penelitian yang kami pilih adalah
menganalisa produk. Tahap investigasi awal, kita melakukan wawancara dengan guru matematika. Ada 4 pada tanggal 4 Januari 2019 terkait penggunaan kurikulum dan bahan ajar yang digunakan. Untuk tahap investigasi awal, kami melakukan wawancara. Untuk tahap pengembangan, kami mulai melakukan analisa terhadap RPP, worksheet, dan instrumen penilaian yang dikembangkan divalidasi oleh validator, yaitu kami mohon bantuan dari Ibu Oktavina Rizky Utami pada tanggal 21 Desember 2018. Jadi semua bahan yang mau kita gunakan dalam penelitian ini sudah kita siapkan pada tahun 2018. Kemudian untuk uji lapangan yang kami lakukan adalah tahap penilaian. Observasi kegiatan guru yang kami lakukan tahap penilaiannya adalah observasi kegiatan guru dinilai oleh guru matematika. Kebetulan saya sendiri yang menilai, yang melakukan observasi kegiatan. Kemudian observasi kegiatan siswa dinilai oleh 3 observer dari Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Malang. Kebetulan ini mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang sedang penelitian dan kami bersama. Kemudian hasil observasi kegiatan guru yang dilakukan adalah yang pertama pembelajaran matematika humanis. Hasil observasinya kita peroleh 3,8 dan keterangannya adalah kategorinya praktis. Kemudian pembelajaran dengan Casio ini lebih meningkat lagi dari hasil observasinya adalah 3,9 dan predikatnya adalah praktis. Sedangkan hasil observasi kegiatan siswa ini pembelajaran matematika hasil dari observer pertama 3,4, observer kedua 3,6, observer ketiga adalah 3,45. Sehingga rata-rata yang dicapai untuk pembelajaran matematika humanis adalah 3,49 dengan kategori. Kemudian dengan pembelajaran menggunakan kalkulator saintifik ini nilainya rata-ratanya semakin meningkat, yaitu 3,73 dengan kategori praktis. Sederhana Bapak Ibu, hanya maknanya lebih dalam ketika kita sudah melakukan penelitian. Kemudian tahap penilaian yang kami lakukan yaitu hasil belajar siswa pada pertemuan ke-1 tuntas 97%. Dan hasil pembelajaran siswa pada pertemuan kedua ini meningkat 100%. Sedangkan hasil angket respon siswa dinyatakan efektif dari 32 siswa yang ada di SMK Negeri 3 Probolinggo untuk jurusan DKV. Jumlah siswa pada pertemuan pertama 31 tuntas, pada pertemuan kedua 32, yang tidak tuntas untuk pertemuan pertama adalah 1, sehingga rata-rata angket respon siswa adalah 3,40 dan 3,72. Yang 3,40 ini adalah humanis, yang 3,72 ini adalah yang akan scientific calculator. Dari temuan dan penelitian yang kami lakukan, kami mendapatkan satu kesimpulan bahwasanya perangkat pembelajaran matematika humanis berbantuan Casio di SMK ini adalah dokumentasi yang kami lakukan bersama Ibu Anggita. Ini pendekatan kami secara humanis juga, yang secara scaffolding ketika mereka ya, ada yang tidak bisa mengoperasikan sesuai dengan produk, atau ketika mereka
mengeksplorasi kembali. Nah, ini kami berdua melihat berkolaborasi untuk melihat kegiatan siswa dan untuk worksheet yang kami gunakan adalah seperti ini Bapak Ibu. Kita cantumkan kompetensi dasarnya, indikator IPK-nya kami cantumkan juga. Ini untuk yang SMK kelas 10. Kemudian ini semester 2 kami terapkan di semester tujuan pembelajarannya melalui diskusi kelompok menggunakan worksheet ke-1, siswa dapat mendeskripsikan konsep dasar materi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui diskusi kelompok menggunakan worksheet ke-1 berbantuan Casio, siswa dapat mendeskripsikan sifat-sifat operasi matriks seperti matriks, pengurangan matriks, perkalian skalar dengan matriks, dan perkalian dua matriks. Masih terdengar suara saya, Pak? Dengar Bu Dwi, terdengar. Oh, terdengar. Kok senyap. Nah, konsep dasar matriksnya kita sampaikan. Ini worksheet-nya. Kemudian kami berikan contoh-contoh tabelnya juga, contoh matriksnya, kemudian jenis-jenis matriks. Nah, untuk jenis matriks ini, matriks baris, mereka akan menunjukkan dengan menggunakan scientific calculator seperti apa. Dan di scientific calculator yang kelas WIS ini dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini juga dual fungsi. Jadi mereka juga belajar berbahasa Inggris secara matematis juga belajar secara bahasa Inggris. Jadi mereka kita kolaborasikan demikian. Buatlah contoh matriks baris yang kamu ketahui. Jadi mereka langsung menekan contohnya. Atau ini ada siswa yang sudah tidak menggunakan kalkulatornya, kemudian dia sudah tahu bagaimana matriks baris itu. Kemudian matriks kolom. Mereka menuangkannya dalam kotak-kotak ini. Kenapa Bu kotaknya besar? Prof. Berry sih mengajarkan berilah ruang yang luas kepada siswa untuk menuangkan pikirannya sesuai dengan konsep berpikirnya terlebih dahulu. Baru setelah itu kita arahkan. Kemudian matriks persegi. Kemudian matriks segitiga, ini siswa tetap diarahkan untuk menuliskan, memberikan contoh. Nah, kemudian setelah mereka memberikan contoh ini tanpa menggunakan kalkulator, maka selanjutnya kita arahkan dengan menggunakan kalkulator. Operasi penjumlahan matriks. Mohon maaf Bapak Ibu karena saya tidak bisa menggunakan laptop, jadi saya harus menuangkannya dalam bentuk worksheet ini yang sejelas-jelasnya sehingga siswa juga bisa mengikuti alur berpikir kita dan siswa juga kemudian bisa mengembangkannya. Bapak Ibu yang sudah punya emulator itu bisa diikuti ini, yaitu kalau kita materi matriks berarti kita akan memanfaatkan menu 4. Menu 4 akan keluar matriks seperti yang ada di layar. Kemudian kita akan memilih option, kemudian tekan 1, maka akan yang muncul adalah gambar seperti ini atau fitur seperti ini. Kemudian kita buat matriks A, B, C, dan kita akan memilih number of rows-nya sama number of column-nya. Tampilan matriks A, B, C, D inilah yang akan dilakukan, yang akan di-challenge oleh siswa dengan menggunakan scientific calculator. Setelah itu, baru mereka akan menuliskan nilai matriks A ditambah matriks B.
ini kurang tulisan mat A plus mat B. Demikian juga sebaliknya mat B ditambah mat A. Nah, Bapak Ibu bisa copy. Cuman maaf untuk hasil lengkap penelitiannya belum bisa kami berikan karena di dalam proses untuk ke jurnal internasional. Jadi perlu kami saving kalau LKPD-nya tidak ada masalah. Kemudian lanjut A ditambah C, matriks A ditambah matriks C, matriks A ditambah matriks D. Nah, setelah itu kita gali dari yang mereka lakukan itu apa yang terjadi pada nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4. Kemudian kita gali kembali kenapa itu bisa terjadi pada nomor 3 dan 4. Kemudian diskusikan dan buatlah kesimpulan dari hasil diskusi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul suatu konsep atau ide yang akan dituliskan oleh kelompok tersebut atau di masing-masing siswa. Kemudian operasi pengurangan dan seterusnya. Sama akan kita tanyakan apa yang terjadi pada nomor 10 dan 11. Kemudian kita minta siswa untuk mendiskusikan dan mengambil kesimpulan apa yang terjadi. Kemudian termasuk juga dengan nomor 8 dan 9. Setelah itu operasi skalar, juga demikian, 2 kali massa dan seterusnya. Kali B, BKC dan apa yang terjadi sama pertanyaan. Kemudian evaluasi yang pertama, pengetahuan. Nah, dari sini lagi boleh diperkenankan menggunakan kalkulator. Kita bangun di atas. Dan kita berikan evaluasinya. Buatlah data dalam bentuk tabel dan ubah menjadi bentuk. Kemudian ini worksheet yang kita transpose. Dan mereka diminta untuk mendiskusikannya. Kemudian determinan matriks. Ini sudah ada langkah-langkahnya, Bapak Ibu nanti bisa mencobanya kembali. Atau Bapak Ibu akan mencobakan kepada siswa untuk diterapkan. Nanti akan kami ambil sampelnya dan mungkin bisa kita kembangkan bersama penelitian ini. Bisa menjadi ini bukan penelitian bukan PTK, tapi ini penelitian pengembangan. Jadi sebenarnya harusnya pengembangannya juga ke sekolah yang karena bisa digeneralkan. Kemudian inverse matrix yang kita berikan adalah ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menggunakan inverse matrix, kita siapkan kemudian PTN, pilih satu, turun, cari yang inverse, ada mark tombol X pangkat negatif 1. Dan ini seperti biasanya sudah tidak diperkenankan menggunakan kalkulator, kita uji. Ini adalah worksheet yang kami gunakan pada saat penelitian. Memang sebelum pada semester 1 mereka sudah kita kenalkan media ini. Dan mereka sangat terbantu. Yang awalnya takut dengan belajar matematika, mereka malah enjoy, menikmati
hanya Bapak Ibu harus hati-hati ketika Bapak Ibu menyiapkan LKPD, jangan menyiapkan LKPD yang hanya boleh berhitung, tapi dikembangkan lagi untuk pertanyaannya yang lebih in-depth, pertanyaannya lebih dalam, lebih dieksplorasi lagi. Ini adalah mana saya tidak ada bagian foto. Nah, itulah Bapak Ibu yang bisa kami sharingkan dari apa yang sudah kami lakukan, yaitu mencari sesuatu yang bisa membuktikan bahwasanya dengan media tertentu kita bisa menghasilkan satu karya. Penelitian atau riset, mengembangkan model-model yang lainnya. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa kami bagikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih kepada Ibu Dwi Anggraini. Dengar suara saya? Terdengar Pak Anton. Lanjut. Oke, baik. Bapak, ya Bu Dwi, terima kasih pemaparan materinya yang sangat bagus sekali dan menarik. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat, kita sudah sama-sama dengarkan pemaparan dari Ibu Dwi Anggraini tentang matematika humanistik, perangkat pembelajaran matematika humanistik berbantuan kalkulator saintifik. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, saya persilahkan. Boleh klik raise hand-nya atau diketik di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ada Ibu Bapak yang ingin bertanya atau mendiskusikan dari pemaparan Ibu Dwi Anggraini tadi terkait materinya? Silakan. Bapak dan Ibu, sembari menyiapkan pertanyaan, jangan lupa untuk mengisi referensi yang ada di kolom chat. Dan Bapak ada yang ditanyakan, ada yang mau didiskusikan. Udah cukup Bang. Cukup ya Bu ya, sudah jelas semua kayaknya nih. Bapak Ibu semua sudah jelas, sudah paham apa yang Ibu Dwi sampaikan tadi. Amin. Kita menunggu lagi Ibu Dwi. Ya Pak Asma tanya.
Mana Bu? Yul. Kurang jelas Bu, apa Bu? Gimana? Antoni suaranya kecil. Kecil ya Bu? Halo? Sudah jelas, sudah terdengar Bu? Aduh Bu, agak putus-putus. Terdengar Pak, terdengar. Oh ya. Silakan Bu Bapak kalian, ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan bersama forum ini. Silakan Bu Bapak. Mereka yang mau ditanyakan, Atau Bapak Ibu juga bisa mencoba untuk mengembangkan dengan materi yang lainnya. Karena tidak hanya terbatas pada materi. ya Itu juga yang pernah kami buat tadi Pak terkait. di tahun Iya Bu, gimana Bu? 2016 dan 17. Tahun 2017. 2017 itu kami menggunakan materi statistik untuk pengembangannya. Untuk pengembangan awalnya kita menggunakan statistik, tapi kita menguji efektivitas dan efisiensi. Itu kami coba masukkan di Nobel tahun 2017. Tahun 2018 saya coba lagi untuk menggunakan fungsi ke sama kami uji itu kami coba masukkan ke Nobel tahun 2018, tapi belum sempat masuk, kami harus prestasi 18. Akhirnya kami bawa lagi itu jadi karya itu jadi juara pertama. Bang, ini kenapa laptopku kok muter terus? Padahal sama-sama pakai wifi-nya. Yang di laptopnya nggak bisa connect Bu? Iya, malah yang di HP Android malah bisa. Iya, tadi saya juga sempat coba aktifkan yang di laptop, masih agak susah. Karena terus diinstal. Ada yang Ryzen nih Bu Dwi, Ibu Febri Fani. Persilahkan Ibu. Ada yang Ryzen, Ibu Febri Fani.
Kenapa Pak Anton? Silakan Bu. Ya Bu Febri Fani ingin bertanya Bu. Bu Fani. Selamat malam Pak Antonio. Selamat malam Bu Fani. Ketemu lagi kita Bu. Pak, sehat Pak? Ingat saya Pak? Gimana Bu? Pak Antonio masih ingat saya? Masih Bu. Ibu Fani. Alhamdulillah. Ini saya mau bertanya kepada Ibu Dewi, Bu. Ya silakan Bu Fani. Kira-kira suara saya jelas Pak? Jelas Bu. Di sini jelas. Saya ini tertarik tadi Ibu menyebutkan tahun 1617 itu Ibu terjun kepada statistik teorinya gitu, seperti masuk ke Nobel gitu. Jadi saya bertanya, itu statistiknya itu yang datanya seperti apa yang Ibu gunakan begitu? Bentuknya seperti apa pengembangan Ibu pakai menggunakan kalkulator ini pada statistik itu? Nah, itu saja dulu Bu Dwi. Iya. Terima kasih Ibu. Pengembangannya itu kita uji media. Kita validasi media yang kita gunakan. Kemudian kita ujikan media itu kepada siswa untuk diuji efektivitas sama efisiensi. Materi statistik yang kami pakai adalah ukuran pemusatan data dan penyebaran data sesuai dengan apa yang ada di materi statistik untuk SMK. SMK di kelas 12 waktu itu. Penelitian itu kami gunakan pada saat kurikulum yang kita pakai adalah KTSP, masih KTSP yang terakhir. Materinya sih saya punya Bu, hasil penelitian saya, kalau Ibu berkenan nanti saya japri, saya kirim, mungkin bisa dikembangkan lagi oleh Ibu. Itu untuk medianya sudah kami buat buku juga, dan sudah kami ISBN-kan juga. Jadi hasil dari penelitian itu, medianya kami berupa buku untuk panduan siswa menggunakan kalkulator saintifik. Cuman kalkulator saintifik yang kita pakai pada saat tahun 2017 itu 16-17 itu masih menggunakan yang ID Plus yang versinya Indonesia, belum menggunakan yang ClassWiz. Tapi konsepnya hampir sama, konsep berpikirnya sama, hanya pada saat itu masih yang ClassWiz belum keluar. Jadi kami pakai pada mulai tahun 2017 akhir kayaknya, 2018 itu mulai kita diseminasi dengan menggunakan ClassWiz untuk yang adib, untuk yang SMA dan SMK, termasuk yang perguruan tinggi. Untuk yang ID Plus ini mulai bergeser untuk digunakan untuk SD SMP. Nah, kalau Ibu ingin mengembangkan ini yang yang statistik tadi, karena saya sudah menggunakan ID Plus, Ibu bisa menggunakan ClassWiz-nya. Nanti kalau berkenan saya kirim. Boleh itu Bu. Itu waktu Ibu menggunakan ID Plus, berarti Ibu ada menghitung rata-rata, median, kuartil begitu Bu? Ada seperti itu? Iya, ada Ibu. Ini saya ingin sharing juga ya dengan Ibu. Itu untuk data yang Ibu gunakan itu, apakah datanya berkelompok atau data tunggal Ibu? Memang permasalahannya adalah ketika dengan menggunakan scientific calculator, data kelompok ini tidak bisa maksimal. Cuman Ibu, ketika saya menggunakan scientific calculator ini, justru anak-anak menemukan konsepnya bagaimana dengan menggunakan data kelompok. Akhirnya anak-anak pun itu bisa dengan menggunakan titik tengah. Nah, titik tengah itu dia cari dengan batas atas dikurangi batas bawah, mereka bagi dua. Itu dengan menggunakan spreadsheet-nya yang ada di ID Plus. Nah, mereka datanya akhirnya dibuat
manual dulu memang Bu sama anak-anak, tapi menggunakan bantuan scientific calculator. Akhirnya dimasukkan ke data di kalkulator itu titik tengah yang mereka gunakan. Padahal saya tidak mengarahkan itu. Akhirnya mereka berpikir sendiri, ini bisa kita menggunakan titik tengah, tapi kita cari dulu. Akhirnya mereka menggunakan. Nah, kalau menentukan titik tengah dari kelas pertama, kedua, ketiga, mereka pun tidak manual kemudian ditulis ini dikurangi ini dibagi ini, enggak. Ini datanya itu langsung mereka tekan. Mereka tambah dengan data yang berikutnya. Nah, dari situ saya berpikir, berarti anak-anak ini bisa menemukan polanya, bagaimana menemukan titik tengah kelas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, data itu yang dipakai untuk menentukan untuk data yang kelompok. Awal Ibu ngasih data itu apakah mentah atau sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, Ibu? Data mentah, Ibu. Oh, data mentah. Data mentah, kita berikan data sebaran data yang tidak berupa tabel, kemudian mereka membuat menentukan sendiri. Seperti bagaimana membuat data dalam bentuk tabel. Nah, yang kita berikan ke siswa itu adalah yang pertama itu adalah data sebaran data. Nah, setelah itu kalau sebaran kan memang di statistik tidak harus datanya data mentah yang tersebar, itu bisa langsung dalam bentuk tabel. Itu kita dua-duanya kita berikan. Bagaimana mereka membuat data sebaran data yang sekian itu menjadi data tunggal, kemudian juga menjadi data kelompok. Bagaimana menyelesaikannya. Nah, itu kita bantu dengan LKPD. Proses berpikirnya mereka dibantu dengan LKPD. Penyelesaiannya itu kita berikan kebijakan kepada anak-anak, bisa dia manual, bisa menggunakan kalkulator. Memang keduanya kita uji semua. Jadi anak-anak yang menggunakan scientific calculator memang lebih cepat. Karena di kalkulator scientific itu kan tinggal kalau menambahkan itu kan ada ans plus an plus an plus, kalau yang lainnya kan dia harus menghitung. Terus Ibu, ketika siswanya udah menemukan titik tengah, itu apa ketika menghitung median, modus, apa mereka masih menggunakan kalkulator atau pakai rumus saja langsung? Anak-anak ada dua, Bu. Karena di kalkulator itu sudah ada bukan aplikasi ya, ada langsung menentukan min, median, modus, ya kuartil. Modusnya enggak. Min, median, kuartil 1, kuartil 2. Kemudian di situ ada juga standar deviasi. Nah, tapi di balik itu semua, kalau yang di kalkulator langsung median itu kan tidak ada rumus, Bu. Nah, anak-anak dengan menggunakan kalkulator bisa juga menggunakan membuat rumus. Kenapa kok bisa ketemu sekian? Berarti bagaimana data itu harus diapakan. Nah, mereka juga bisa challenge dengan menggunakan kalkulator saintifiknya. Kita mengarahkannya ke sana. Jadi mereka tidak langsung cari median, di situ ada. Nah, bukan seperti itu. Tapi kita arahkan dengan LKPD itu, jadi bahasa prosesnya itu kita tuangkan di LKPD sehingga mereka tidak hanya sekedar menghitung menemukan. Kalau di kalkulator itu ada langsung tertera median, ya memang itu di kalkulator ada tertera median itu hanya untuk cross check apa yang sudah mereka lakukan dengan kalau kita ganti dengan laptop, mereka kan bisa menggunakan Excel. Nah, di situ ada spreadsheet-nya. Ada juga menghitung manualnya, tapi ada konsep yang mereka temukan. Kalau menggunakan rumus yang ada pada kalkulator itu memang tidak bisa ya Bu ya, menghitung median dan modus itu? Bisa, asal anaknya sudah tahu konsep awalnya, Bu. Jadi tinggal dia mengembangkan. Kalau di statistik kan memang agak kesulitannya adalah pada rumus. Di kalkulator itu kan tidak tertera rumus. Langsung menemukan median. Hanya untuk yang di kalkulator itu difungsikan untuk cross check. Benar tidak ketika dia menggunakan kalkulator menemukan membuat rumus itu hasilnya sama dengan median yang ada di kalkulator.
Oh, berarti untuk membuktikan apakah yang didapatkan dengan cara manual atau dengan kalkulator itu sama atau tidak, begitu maksud Ibu? Nah, untuk cross check. Kan kalkulator itu Oh, fungsinya juga bisa untuk cross check juga ketepatan dia menghitung, kesesuaian dia menghitung. oh gini Bu, saya kan juga sudah pernah itu menerapkan penggunaan kalkulator dengan materi statistik itu Bu. Cuma kalau untuk menghitung median atau membuktikan median dengan menggunakan data berkelompok, itu hasilnya tidak sama Bu, begitu. Makanya saya bertanya begitu, siapa tahu Ibu punya solusi atau bisa berbagi dengan saya dan yang lain-lain. Kira-kira ada nggak solusinya begitu Bu? Karena hasil antara kalau untuk rata-rata itu sama hasilnya begitu. Tapi Kalau ketika median, menghitung median, modus dan kuartil itu tidak sama lagi hasilnya gitu Bu. modus kan untuk yang data kelompok yang tidak sama ya. Median juga tidak sama hasilnya kalau Sama menghitung. model yang tidak sama. Iya. Saya juga pernah sering Bu mendapatkan pengalaman begitu. Karena apa? Kalau mesin itu kan sampai digit berapa dia lebih detail. Nah, kalau kita kan kadang sampai pembulatan berapa desimal. Nah, memang saya sering bilang sama anak-anak, kamu menghitung dengan manual, dengan menggunakan kalkulator, itu pasti akan beda. Tapi bedanya rentangnya kan tidak terlalu jauh. Itu bedanya mungkin hanya pada 1 digit atau 0, digit sekian. Gitu kan Bu nggih? Bukan itu, kalau bedanya koma itu mungkin bisa seperti itu mungkin apanya Bu, jawabannya gitu. Tapi dalam hal ini kalau saya lihat itu pada kalkulator, jadi bukan kalkulatornya mungkin yang salah ya Bu ya. Kan kalau kita menghitung statistik itu kan rumusnya kan ada median itu kan ada tepi bawah begitu ya Bu ya. Jadi ketika kita memasukkan input titik tengah yang seperti sudah didapatkan oleh anak-anak Ibu tadi, kan nanti kalkulator akan membaca titik tengah itu saja yang dibacanya. Jadi otomatis data yang dibaca oleh kalkulator itu menjadi data tunggal begitu Ibu. Jadi yang TP bawah itu nggak terbaca lagi sama kalkulator, hasilnya jauh berbeda Bu. Misalnya kalau dengan manual kita menghitung 43,5, nanti dengan kalkulator itu bisa jadi 41. Oh, Boleh saya tanggapi Bu Dwi? Ini Bu, di kalkulator kan ada setting untuk desimal. Di kalkulator itu disetting desimal dulu, berapa desimal di belakang koma, itu bisa. Jadi kalau misalnya itu kembali ke 40, berapa itu tadi? 39, sekian, 40, sekian, dia pasti akan, kalau dia tidak disetting desimal, maka dia akan membulatkan diri 41. Bu Dwi boleh saya tambah sedikit? Oh ya, maaf Pak Antoni, saya harusnya Pak Antoni. Iya, nggak apa-apa Pak. Lanjut aja Pak. Oke, makasih Pak. Bu Febri, sebenarnya seperti ini. Kalau saya sih menganalisa ketika kita bermain dengan data tunggal itu hasilnya sama, kalkulator dengan perhitungan manual. Nah, ketika kita bermain dengan data kelompok, itu berbeda. Berbedanya saya pikir seperti ini. Kita kadang-kadang memang pada pembelajarannya kita kan membentuk kelas-kelas statistik itu kan berdasarkan 1 tambah 3,3 log n itu toh. Nah, jadi kan ketika kita buat seperti itu sehingga kelasnya menjadi entah itu kita tarik ke bawah dan kita lebihkan ke atas. Nah, ketika kita lakukan itu sebenarnya pada kalkulator tidak mengenal pola-pola seperti itu. Nah, tetapi ketika saya berkali-kali mencoba, memang terjadi perbedaan, tetapi perbedaan itu masih di dalam kelas median.
Jadi memang beda nilainya, tapi apa namanya masih di dalam kelas median, jadi tidak di luar kelas median. Jadi saya pikir itu beda presisi sebenarnya, dan saya tidak menganggap siapa benar siapa yang salah, karena memang data-data statistik itu juga data pendekatan. Kalau data kelompok kan data pendekatan, kita tidak tahu data letak yang tepatnya di mana, karena pada misalnya data pada kelas 25 sampai 30 misalnya, datanya hanya satu misalnya. Data yang satu itu kan kita tidak tahu apakah lebih dekat ke 30 atau lebih dekat ke 25. Nah, jadi sebenarnya pada presisi data saja, tapi tetap datanya ada pada kelas median. Saya pikir itu. Gitu ya Pak ya. Jadi intinya jawaban yang didapatkan dengan kalkulator itu yang pastinya dia terdapat pada kelas median itu. Dapat pada kelas median, betul. Ya Pak. Terima kasih Pak Kai jawabannya. Ya sama-sama. Oke. Silakan Pak Anton dilanjut. Terima kasih Dwi jawabannya atas sharingnya Bu Dwi. Terima kasih Bu Fani. Ada yang raise lagi Bu Dwi, Bu Yulinar. Dipersilakan Bu Yulinar. Yulinar. Silakan. Oke. Udah jelas penerang Bu Dwi, saya juga mau menambahkan dari jawab Pak Kai tadi. Sekali. Oh, oke. Oh, berarti yang seperti disampaikan Pak Kai. Ya. Tidak ada yang ditanyakan. Ya, sesuai. Artinya kalaupun ada perbedaan tapi masih dalam rentang kelas itu gitu ya. Ya. Betul Pak. Oke, ya baik. Silakan Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu guru hebat yang lain. Ada lagi yang mau ditanyakan, didiskusikan sama di sini. Dipersilakan. Sambil mengingatkan kembali, Bapak Ibu, jangan lupa diisi link presensinya, evaluasinya. Masih ada Bapak Ibu yang lain? Jangan lupa mengisi absensi dan evaluasi Bapak dan Ibu, karena kita tunggu 5 menit setelah tayang dan kemudian kita close untuk evaluasi absensi. Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan lagi, didiskusikan? Kalau bisa boleh, belum ada. Silakan. Untuk memperoleh sertifikat Bapak dan Ibu,
silakan isi link evaluasinya Bapak Ibu. Silakan Bapak dan Ibu di kesempatan untuk bertanya atau untuk diskusi atau untuk menambahkan atau menanyakan sesuatu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Masih kami bisa tunggu. Jadi kita masih menunggu. Ya. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Sebagai tambahan referensi Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaan, silakan dibacakan. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran matematika ini? Mohon maaf, ini pertanyaannya langsung ke saya, private dari Miss Nopi. Izin ya Pak Antoni. Mohon maaf Bapak Joni, apakah yang dimaksud dengan pembelajaran matematika humanistik? Dwi, bisa terdengar suaranya Bu Dwi? Kenapa Pak? Pertanyaan Bu. Ada pertanyaan dari Miss Nopi. Ini langsung ke saya tidak baca ke yang lain. Maaf, iya, makanya saya cari-cari Pak Hai. Iya Pak Anton. Langsung aja Pak Hai, kalau dibacakan Pak Hai. Ya, oke, saya bacakan izin ya Pak Anton. Mohon maaf baru join. Jadi apakah yang dimaksud dengan pembelajaran matematika humanistik? Terdengar? Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan pembelajaran matematika humanistik? Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran matematika humanistik? Matematika humanistik. Iya. Ya, silakan Bu. Ya. Persilakan Bu. Ya, bentar. Bu Dwi, halo Bu Dwi, ada pertanyaan nih. Ya. Halo Bu Dwi, ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran matematika humanistik? Silakan. Terus
Matematika humanistik itu seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu pembelajaran yang emosi guru dengan siswa. Nah, ini kalau dilihat dari bahasanya itu adalah memanusiakan manusia, artinya seperti itu. Memberikan kesempatan kepada peserta didik kita itu untuk belajar sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh setiap siswa. Membaca atau mempelajari, memberikan kesempatan kepada siswa kita ini untuk untuk belajar sesuai dengan karakteristiknya, maka diharapkan itu bisa kita menemukan sesuatu mengajarkan matematika kami karena memanusiakan manusia, memberikan kesempatan kepada siswa kita itu untuk belajar sesuai dengan karakter. Kalau lebih jelasnya matematika humanis ini, kalau humanis itu sendiri itu berasal dari bahasa Latin humanis, manusia. Isme itu adalah paham atau aliran. Kemudian kalau kita kaitkan dengan pembelajaran, itu mempunyai arti memperlakukan siswa dengan manusiawi berdasarkan pemahaman yang siswa punya, merupakan pembelajaran humanis. Tujuan dari pembelajaran humanis ini untuk mengembangkan kemampuan siswa secara menyeluruh, kemudian bisa menghargai diri sendiri, bisa menghargai orang lain, kemudian mereka juga diharapkan mampu mengembangkan kreativitas siswa dan nilai moral siswa. Yang kami cuplik dari pernyataan Hendrawan dan Khotib. Nah, kemampuan siswa secara sikap, mental, dan keterampilan ini diperhatikan pada pembelajaran humanis. Jadi kalau di K13 itu ada penilaian keterampilan, itu di pembelajaran humanis inilah yang kami anggap bisa mewakili dari pemahaman konsep mengenal karakter peserta didik. Nah, dari pembelajaran humanis ini nanti tujuannya mengarah pada student center. Jadi berpusat pada siswa. Tapi matematika humanis ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Mungkin bisa kami sampaikan menurut Johnston Wilder itu kelebihan dari pelajaran humanis pertama adalah selalu fokus dengan menghargai pendapat dalam memecah matematika. Kelebihannya, siswa memiliki keterlibatan antara satu dengan yang lain, walaupun yang berbeda-beda dalam memahami pembelajaran matematika. Dan kekurangan dari pembelajaran humanis ini itu adalah pembelajaran matematika humanis tidak dapat diuji dengan mudah. Jadi penelitian yang kami lakukan itu kami menganggap masih belum sampai humanis sedalam-dalamnya humanis pembelajaran itu sendiri. Kami masih merasa memang banyak yang kurang untuk bisa melakukan penelitian ini dengan indikator-indikator yang sudah sedikit memuat pada pembelajaran yang humanis. Instrumen-instrumen yang kami berikan itu juga sudah kami validasi sesuai dengan tujuan dari pembelajaran humanis itu. Dan terakhir, kami juga berharap dari hasil penelitian awal ini bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu guru semuanya sehingga lebih in-depth lagi, lebih dalam
temukan ya di instrumennya lebih diperdalam lagi, itu seperti apa lagi, diuji lebih detail lagi, dan mungkin bisa dikolaborasikan dengan ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu psikologi atau ilmu psikologi pendidikan, mungkin yang lebih mendekat pada dunia pendidikan itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Atau dari Bapak Ibu mungkin ada yang pernah melakukan pembelajaran humanis, tidak hanya pada matematika. Itu Pak Anton? Halo? Halo Pak Anton. Anton, halo. Oke. Bapak dan Ibu, link untuk presensi dan link untuk evaluasi ada di kolom ada di kolom chat attendee ya, dicek di sana. Pak Anton, halo. Halo Pak Anton. Halo Pak Anton. Bu Dwi, saya kedengaran suaranya? Banget kedengaran, kecil tapi alhamdulillah. Tapi kecil. Iya, Pak Anton, halo. Baik, ini sudah jam 9. Bapak dan Ibu, jika tidak ada pertanyaan, kita minta pada Bu Dwi untuk memberikan closing statement sekaligus kesimpulannya. Gimana? Halo? Ya, gimana Bu Dwi? Anton, Bu Dwi? Ya, Bu Dwi, silakan Bu untuk memberikan closing statement-nya, silakan. Kenapa? Ya, silakan Bu Dwi untuk berikan kesimpulan atau closing statement. Ya, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini tadi adalah sharing sedikit ilmu. Halo Bu Dwi. Kayaknya Pak Anton juga sudah keluarkan kayaknya. Baik Bu Dwi, ada lagi yang ingin disampaikan? Oh iya. Gak ada, itu aja. Terima kasih Bapak Ibu sudah bisa berbagi. Mudah-mudahan ke depan karya-karya Bapak Ibu lebih banyak lagi dan bisa lebih bisa bermanfaat untuk anak-anak didik kita, juga untuk teman kerja kita, dan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih semuanya.
Jangan lupa mengisi link presensi. Insya Allah pertemuan ke depan kita jumpa lagi dengan bahasan matriks yang akan disampaikan oleh Pak Irfandi dari Sumatera Barat. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu yang sudah berhadir. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.